Halo keluarga HYUI, kembali lagi di Podcast Desire Depok School of International Relations. Yeay! Nah, selamat datang di episode terbaru Desire dengan aku Kezi dari HI23 sebagai host yang bakal ngobrol bareng teman-teman semua dan juga narasumber keren kita hari ini. Nah, sebelum mulai, mungkin ada teman-teman juga yang belum tahu apa sih Podcast Desire itu. Jadi, Desire adalah siniar yang disediakan oleh Divisi Humas HM HYUI sebagai wadah bagi keluarga HYUI untuk berkolaborasi, berbagi cerita, dan berkreasi seputar isu-isu di kehidupan kampus di HYUI. Nah, di episode kali ini kita bakal ngebahas tentang peminatan-peminatan yang ada di HYUI. Dan yang lebih serunya lagi, kita bakal ngobrol langsung nih sama dosen-dosen yang udah ahli di peminatan masyarakat transnasional, ekonomi politik internasional, dan juga pengkajian strategis. Nah, tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita sambut yang sudah hadir bersama dengan kita hari ini, narasumber kita. Yeay! Oke, boleh dong Mas kenalan dulu, mungkin boleh dari Mas Maisir. Nama gue Radit Faisal Yuno, gue dosen di bagian ekonomi politik internasional, sama sedikit transnasional. Keahlian gue di multinational corporations sama dinamika kawasan Amerika Serikat. Dinamika kawasan Amerika sama Latin Amerika. Oke. I'm talking about business. That's it. Salam kenal Mas Maisa. Boleh next Mas Fatah. Oke, nama saya Muhammad Fatailah, bisa dipanggil Mas Fatah ya, dan di sini saya sebagai pengajar sekaligus pembelajar karena kita tidak mengenal kata berhenti dalam belajar khususnya terkait isu-isu masyarakat transnasional. Dan di semester ini saya mengampu mata kuliah kompetensi diplomasi interaktif di HI, kemudian di FISIP ada statistika sosial, mata kuliah yang pasti kalian sukai. Kemudian juga pengantar pengolahan data kualitatif atau PPDK. Salam kenal. Salam kenal Mas Fatah. Next, boleh Mas Ristian. Halo, nama saya Ristian. Saya dosen HI, bidang spesialisasi pengkajian strategis dan pertahanan. Saat ini saya mengampu mata kuliah kebijakan keamanan Indonesia, evolusi pemikiran keamanan internasional. Terus dua lagi mungkin nggak ada kaitan, mungkin kaitannya sebagian ya dengan pengkajian strategi, teori hubungan internasional, dan satu lagi Australia dan Pasifik Barat Daya. Oke. Salam kenal Mas Ristian. Jadi untuk membuka nih teman-teman, karena bakal disiarin langsung di YouTube HM HYUI, pasti banyak banget teman-teman juga yang mungkin teman-teman SMA yang penasaran nih sebenarnya HI itu jurusan apa sih. Nah, buat membuka kita bakal ngejelasin dulu. Boleh mungkin dari Mas Fatah dulu, nanti dosen-dosen yang lain boleh nambahin kira-kira jurusan HI itu belajar tentang apa sih? Oke, mungkin teman-teman terbiasa ya melihat fenomena-fenomena yang kaitannya hubungan antar negara atau juga hubungan antar warga negara. Teman-teman yang suka K-pop ya, K-pop itu produk dari negara Korea Selatan. Kemudian ada beberapa grup idol yang teman-teman ketahui, bahkan mungkin teman-teman bagian dari fans dari grup-grup itu. Nah, ketika masuk HI kita akan belajar fenomena itu dari sudut pandang hubungan internasional. Maksudnya gimana? Kita akan mempelajari pertama bahwa fenomena itu tentu berdampak tidak hanya pada diri kita sebagai individu manusia ya, tapi juga tentu berdampak pada negara yang memproduksi konten itu, kemudian juga negara yang mengkonsumsi konten itu. Mungkin Mas Maisa atau Mas Ristian mau nambahin? Kalau dari sisi ekonomi, ya basically kita tuh belajar tentang, agak sedikit kayak di ekonomi, tapi kita ngomongin tentang bagaimana how money works and economy works ya, gimana cara itu kayak istilahnya kita cari cuan tapi dengan tahu tentang politik dalam negeri sama luar negeri itu kayak gimana gitu kan. Jadi praktisnya itu kita doing bisnis sih seperti kayak gitu. Tapi kita juga harus tahu tentang situasi kondisinya suatu negara. Terus kita juga belajar tentang kayak misalnya tadi ngomongin K-pop, terus bikin Indonesia pop, terus Indonesia popnya kayak gimana, itu kayak bikinnya seperti apa, terus K-pop itu sebenarnya sejarahnya kayak gimana.
kayak misalnya BTS kenapa jadi booming banget ya Bu ya, terus sama kayak Blackpink gitu kan, Lisa sebenarnya fenomenal gitu kan, itu kita pelajari bagaimana dalam sisi ekonomi politik dalam HI. So itu sih. Oke, mungkin kalau dirangkum, jadi HI itu mempelajari tentang fenomena-fenomena yang ada di dunia, terus kaitannya dengan atau dampaknya dengan negara-negara yang berhubungan gitu, terus juga fokus ke kepentingan nasional dari negara-negara gitu ya Mas. Oke, kita mau geser nih ke pertanyaan yang udah mulai menuju ke topik kita. Jadi di sini aku mau minta Mas semua kenalin tentang peminatan-peminatan yang ada di HIUI. Jadi teman-teman di HIUI itu ada 3 peminatan tadi kayak aku udah bilang, ada Mas Trans, Ekopoling, dan Pengstrat. Jadi mungkin boleh mulai dari Mas Christian dulu jelasin apa sih Pengstrat itu. Singkatnya kajian ilmu HI yang membahas tentang ancaman atau penggunaan kekerasan di dalam hubungan internasional. Ya, jadi kita bicara kalau HI tadi disampaikan HI banyak aspek. HI itu kan luas ya. Jadi sebetulnya bisa diserahkan dalam 2 aspek. Hubungan internasional, hubungan antar bangsa ya, hubungan damai atau hubungan yang perang. Ya. Damai perang itu bukan dikotomi, tapi spektrum. Ya. Seberapa damai dan seberapa perang. Kita adalah di sisi yang membahas sejauh mana perang itu menjadi karakter dari hubungan internasional, ya, mau itu perang betulan ataupun perang-perang. Nah, jadi kita bicara perang ini sebagai sebuah tingkatan derajat. Ya. Nah, jadi kita membahas tentunya yang namanya perang adalah kelanjutan dari politik. HI juga adalah kelanjutan dari bagian dari politik. Ya, apa yang menjadi tujuan dan kepentingan politik dari suatu bangsa atau negara untuk berperang, ya, atau minimal mengancam untuk berperang. Kita bahas. Oke, mungkin kalau Mas Maisa boleh. Jadi kalau Ekopol itu belajar apa sih? Ekopol itu sebenarnya itu dia pertautan antara politik tadi sama satu studi namanya ekonomi ya. Ekonomi kan tentang sumber daya, politik itu bagaimana mendapatkan sumber daya. Jadi kita menggabungkan itu, terus akhirnya dalam skop dalam internasional. Jadi bahwa kita percaya bahwa internasional itu punya cara untuk mendapatkan sumber daya dan bagaimana mengolah sumber daya. Kajiannya tuh dalam bertahun-tahun berkembang terus ya. Jadi di ekonomi itu kita juga nggak melihat hanya state, perusahaan juga, kayak misalnya kalau yang populer ya paling gampang anak bola ya jelas ya, lo lihat Manchester United, Juventus gitu kan, bukan sebagai klub sepak bola tapi ada perusahaan yang punya jejaring di mana-mana. Kalau misalnya karena gue suka fashion ya, atau misalnya itu kita lihatnya sebagai aktor internasional karena mereka berada di mana-mana. Gitu kan. Pakaian itu kenapa bisa diekspor impor tuh gimana sih kebijakannya? Apa sih kita bisa mengakses suatu produk yang berada di luar negeri yang akhirnya bisa diperdagangkan di sini, terus gimana kita juga mengekspor ke sana gitu. Itu yang kita perhatikan gitu kan. Well, kalau ekonomi politik tuh memang ujung-ujungnya tuh sebenarnya ya ujungnya bagaimana cara kita jadi kapitalis sebenarnya sih. Intinya gitu. Cuman kita jangan sampai spektrum. Kalau Mas Andi tadi pas dia bilang nanti jangan sampai spektrumnya terlalu kapitalis banget itu juga nggak bagus, tapi juga terlalu angelistic banget juga nggak boleh gitu kan. Jadi kita benar-benar yang namanya kalau di ekonomi politik internasional itu rasional ya, rasional, realistis tentang bagaimana mengolah sumber daya. Gitu. Oke, boleh yang terakhir mungkin Mas Trans tuh yang paling baru kali ya, bisa dibilang ya, gitu. Betul. Oke, boleh Mas Trans. Jadi Mas Trans ini ibarat anak bungsu ya, Yeah. artinya tetap bersaudara dengan yang sebelum-sebelumnya. Okay. Jadi kajian HI itu kan pada awalnya lebih banyak mengkaji terkait perang, karena memang HI sendiri lahir itu pasca perang besar, perang dunia pertama, dan dicoba bagaimana perang itu bisa dipahami, kemudian direduksi bahkan sampai dicegah. Meskipun ternyata agak gagal dikit nih terjadi perang dunia kedua. Kemudian bergeser, HI itu mengkaji terkait ekonomi yang terpengaruh juga oleh kepentingan politik, sehingga menjadi ekonomi politik. Dan setelah itu, terutama titiknya adalah pasca perang dingin, itu mulai lahir aktor-aktor baru. Jadi kalau dulu itu aktor HI itu hanya negara, kemudian muncul aktor-aktor
yang itu sifatnya non-negara. Non-negara itu bisa swasta, misalnya perusahaan internasional atau multinasional, kemudian juga masyarakat sipil. Ya, makanya di dalam konsentrasi ini sudah menyebutnya adalah masyarakat transnasional. Masyarakat artinya adalah aktor yang berpengaruh dalam hubungan internasional, tapi bentuknya bukan negara. Kemudian transnasional. Transnasional ini adalah bentuk lebih lanjut dari internasional. Kalau internasional itu hanya melibatkan antar nations atau negara, internations. Transnasional itu yang disebut trans itu lebih dari sekedar atau negara. Kalau tadi Mas Meisa contohnya adalah bagaimana penetrasi perusahaan multinasional di suatu negara, itu juga ada kaitannya dengan Mas Trans. Tetapi Mas Trans memotretnya adalah sisi yang Mas Trans gitu. Kalau Mas Trans misalnya membahas bagaimana kemudian penyerapan tenaga kerja itu kaitannya dengan nilai-nilai ketenaga kerjaan. Apakah perusahaan itu menerapkan nilai itu? Ketika perusahaan itu tidak menerapkan nilai itu, berarti bisa kita katakan semisal melanggar HAM. Nah, HAM ini kan menjadi nilai internasional. Jadi kajian Mas Trans erat kaitannya dengan nilai-nilai internasional yang berkembang, khususnya yang kaitannya dengan aktor-aktor non-negara. Mas Trans tidak menghilangkan aktor negara. Ya, itu titiknya, bahwa Mas Trans tidak menghilangkan peran aktor negara, tapi Mas Trans itu mengisi ranah-ranah yang tidak terisi oleh negara. Ya. Pokoknya itu bukan artinya negaranya itu bukan hilangkan. Cuma jangan bikin susah gua aja. Jangan bikin susah. Gua bikin kebijakan tuh jangan bikin susah. Iya. Dan saya sebenarnya agak kurang enak Mas ya kalau ada yang saling membenturkan tiga kajian dalam hal ini. Saya kurang enak karena sebenarnya tiga ini saling mengontrol dan mengimbangi. Sehingga yang diharapkan itu tiganya bersinergi, yang jadi kepentingan sama kepentingan nasional juga gitu. Itu saja. Berarti Mas Trans tuh banyak fokus ke nilai-nilai gitu ya? Iya, value. Oke, kalau misalnya dirangkum dikit, mungkin kalau Pengstrat itu banyaknya fokus ke keamanan. Kalau misalnya Ekopoli itu lebih ke kapital sebagai cara untuk sebagai cara untuk meraih kepentingan nasional. Terus kalau Mas Trans tuh lebih ke nilai-nilainya gitu ya. Nah, kita mau geser lagi nih ke pertanyaan selanjutnya. Di HUI itu kan ada mata kuliahnya ya Mas, tergantung peminatannya. Nah, boleh dong dikasih tahu, diceritain ke teman-teman ada mata kuliah apa aja, dan mungkin boleh kasih tahu juga mata kuliah yang paling laris di setiap peminatannya. Oke, dari Mas Rizky dulu deh boleh. Yang paling laris yang jelas mata kuliah wajib ya. Kalau nggak ada ya. Penting ya. Jadi kalau kebijakan keamanan internasional itu kan wajib ya. Dan tentunya laris, saking larisnya harus dibagi 2 kelas. Ya, masing-masing kelas ada sekitar 30 mahasiswa. Nah, ini kita membahas tentang bagaimana Indonesia merancang kekuatan, bicara soal strategi pertahanan, kita bicara soal kekuatan militer kita, ya. Dan bagaimana militer kita itu akan digunakan baik dalam keadaan damai, tapi prioritasnya tetap dalam keadaan perang. Oke, kalau selain matkul wajib Mas, matkul Pengstrat yang menurut Mas harus banget diambil sama anak yang tertarik ke Pengstrat itu apa Mas? Oke, satu yang saya ampu juga namanya EPKI, Evolusi Pemikiran Keamanan Internasional, ya. Kita bicara soal berbagai macam, kalau tadi HI bicara teori, kalau kita di Pengstrat kita bicara berbagai macam siasat perang, ya. Ada siasat di laut, di udara, di darat, ada jenis-jenis senjata yang berbeda, penggunaan siasatnya pun juga beda. Itu yang kita bicarai di HI. Jadi ketika kita menelaah berita-berita internasional, khususnya tentang konflik militer atau bahkan perang, kita tahu nih kira-kira dampak penggunaan yang sekarang misalnya Ukraina dan Rusia ya, dampak ekspor alat utama sistem persenjataan tertentu ke Ukraina oleh Amerika, dampaknya terhadap konflik ini makin meluas, makin sengit, atau malah makin teredam gitu. Itu menarik. Jadi belajar tentang alat-alat perang ya Mas? Ya. Oke. Siasat perang. Oke, mungkin kalau Mas Meisa? Cuman dua atau tiga saya rangkum. Yang pertama itu adalah multinational corporations dalam ekonomi politik internasional. Yang kedua itu adalah kebijakan luar negeri dan keamanan Amerika Serikat. Yang ketiga itu dinamika kawasan Amerika.
yang Masmu Anda sendiri. Kalau yang MNC kita belajar perusahaan dalam skop IR. Kita ada role play tentang bagaimana kita belajar ngajarin lo semua itu how to conduct, how to operate corporate kayak gimana. Terus dan how to corporate itu nggak hanya ngomongin ekonomi kan secara perusahaan. Jadi kalau misalnya government-nya ngomong apa, itu kita harus beradaptasi. Makanya kalau di bisnis itu, kalau di bisnis itu pengusaha tuh kalau ditanya, ya kita ini selalu berada dalam suasana ketidakpastian. Sebenarnya bukan ketidakpastian, karena suasana dalam bisnis itu selalu dinamis, dia selalu berubah. Gue harus beradaptasi. Tapi kalau di bisnis itu ngomong tuh susah. Kalau ngomong kita dinamis itu susah, adaptasi itu susah. Jadi pakai kata ketidakpastian paling gampang gitu kan. Itu kita ngajarin itu, terus kita ngajarin juga bagaimana bikin satu produk yang bisa tanda kutip memenuhi syarat kepentingan negara di host, kepentingan home country, terus ngomongin tentang ini diterima sama market atau enggak. Market tadi kayak Mas Jan bilang kan tuh manusia ya. Lo sorry boleh pakai nama produk nggak boleh ya. Ada jadi ada salah satu perusahaan fast food, dia bikin satu produk yang namanya ayam goreng rendang gitu kan. Which is, itu dia berusaha untuk memenuhi permintaan dari market, tapi dia itu kan waralaba Amerika Serikat ya, Bu. Jadi ini kan nggak matching ya. Bagaimana ayam goreng digoreng pakai tepung, terus lo celupin ke bumbu rendang, terus ditambah sama kentang goreng, gitu. Ya itu salah satu kita pelajari dari segi kecil bagaimana perusahaan korporat besar itu berusaha memenuhi market, tapi marketnya nggak keterima, bukan karena marketnya nggak keterima produknya gagal, tapi emang nggak ada logikanya gitu. Logikanya itu kan dibangun sama si government sama si marketnya. Nah kita tuh belajar kayak gitu. Kalau Amerika kita ngomongin tentang ini negara gede, Amerika Serikat, nggak hanya tentang hidup di sana, tapi juga bagaimana berperilaku sebagai orang Amerika Serikat. Yang jadi satu hal yang harus diketahui bahwa Indonesia itu kan negara gede. Pandangan lu tuh bukan lagi negara yang bersifat berkembang aja, tapi juga harus pada dalam negara gede gitu, kayak China, Amerika Serikat, karena struktur masyarakat itu hampir sama. Yang kedua, yang ketiga itu dinamika kawasan Amerika itu tentang benua Amerika dan negara-negaranya. Jadi nggak hanya Amerika Serikat, kita ngomong Latinos ya, dari Meksiko, Peru, Chili, Brazil, semuanya. Kita membahasnya itu nggak hanya politiknya, tapi juga masyarakatnya. Kayak misalnya kenapa sih Maradona itu dijadiin santo di Argentina gitu kan, atau Lionel Messi itu dianggap sebagai penyelamat di Argentina. Itu kita bahas itu karena itu berpengaruh ke masyarakat dan berpengaruh kepada si negaranya gitu kan. Kayak Brazil, kenapa sih Brazil itu kalau ngomongin bola itu udah nomor 1 ya kan gitu. Tapi emang yang paling menyenangkan sih MNC ya, nah ada praktek-praktek dikit gitu kan. Menarik. Kalau Mas Trans, Mas? Oke, saya di sini bersyukur karena menjadi yang terakhir ya. Mas Trans bisa mengambil mata kuliah kajian Mas Trans. Itu kan bagian yang paling dasar harus dikuasai. Mas Trans itu apa? Kemudian teknisnya seperti apa? Dikaji di situ. Ya, itu secara teknis sebenarnya kita di HIW ini informasi sudah lengkap semua di website kita. Ya nggak? Jadi teman-teman yang penasaran lebih lanjut bisa langsung loh cek ke website kita. Kemudian kalau bicara mata kuliah di dalam Mas Trans yang disukai apa, saya kira tergantung ke masing-masing ya. Karena itu ada mata kuliah institusi lingkungan global. Mata kuliah institusi lingkungan global itu kita mengkaji tidak hanya mengamini bahwa sekarang ada dampak global warming, bahwa sekarang ada kenaikan permukaan air laut yang mengakibatkan banjir di misalkan Jawa bagian utara, terutama dari Jakarta sampai Demak ya. Kita tidak hanya mengamini itu, tapi kita mengkaji lebih dalam bagaimana kemudian fenomena lingkungan itu ternyata menjadi alat politik juga di dalam hubungan internasional. Misalkan sekarang kita didorong untuk lebih ramah lingkungan dengan menggunakan kendaraan listrik. Tetapi ternyata pasar kendaraan itu ada yang memonopoli, atau ada yang menjual kendaraan listrik, tetapi sebenarnya
untuk menghasilkan listrik itu dia membutuhkan lebih banyak batu bara yang dibakar. Itu harus menjadi bagian yang kritis. Jadi, nah, ya ini yang menarik di Mastan itu adalah kalau tadi yang sebelumnya realisme, kemudian liberalisme itu lebih mengkaji fenomena dengan positifis, artinya objektif gitu kan. Kalau Mas Trans, kita kemudian didorong juga punya keberpihakan kepada isu yang dibahas. Oke, menarik banget ya teman-teman. Tadi kita udah ngebahas ada beberapa matkul-matkul dari setiap peminatan. Nah teman-teman, kita bakal geser ke segmen selanjutnya. Nah, di segmen ini kita bakal coba ambil satu isu. Jadi teman-teman mungkin udah pernah dengar juga berita tentang dikeluarkannya martial law yang mungkin hanya beberapa jam juga, habis itu langsung diberhentikan juga. Dan kita mau coba bahas ini dari ketiga perspektif yang ada di sini. Oke, mungkin kita boleh mulai dulu dari, ada yang mau volunteer? Kalau berdasarkan guru sepertinya beliau Itu martial law paling lelucon ya guys. Itu ngapain sih negara tuh bikin kayak gitu? Ekonomi lagi jalan, terus suddenly lo ada lelucon 6 jam yang malam, oh ya dia darurat militer. Habis itu 6 jam kemudian nggak dicabut lagi gitu kan. Lo efeknya tuh kepada ekonomi tuh nggak dipikirin gitu. Apa sih? Maksud lo tuh apa sih? Itu adalah kerumitan seorang manusia yang namanya Presiden Korea Selatan. Karena menurut dia yang namanya undang-undang darurat, yang darurat belum tentu negaranya. Dan darurat bisa jadi kekuasaannya. Iya, benar. Dan dia menjadikan ancaman luar sebagai pembenaran agar dia bisa menegakkan kekuasaannya. Tapi itu kan ancaman luarnya itu juga masyarakat sendiri yang oposisi itu bilang komunis, padahal masyarakat sendiri yang mengelola keuangan, yang buat ekonomi, yang cebol, yang gue cebol tuh mengatakan ya itu kan harusnya yang dijaga, masa dituduh sih? Dalam hal ini setuju sama Mas Christian bahwa sebenarnya yang diamankan mungkin bukan kedaulatan negara, tapi kedaulatan kekuasaan dia terhadap masyarakat. Karena kan kalau mundur itu presiden yang sekarang kan banyak masalahnya, bahkan sejak saat pertama dia terpilih. Saat pertama terpilih kan dia tidak disukai oleh kelompok kiri tentu, karena dia adalah orang yang sangat kanan, yang sangat konservatif. Sampai kemudian ada dekret itu gitu. Iya, dekret lelucon. Kayaknya martial law biggest prank of the year 2024. Cuman menariknya Mas adalah itu kan dekret berapa jam? 6 hour ya. Langsung kayak menutup semua isu yang sebelumnya itu menjadi hits di Indonesia ya. Tapi takut apa tadi saya bilang kedaulatan si presiden, jadi kedaulatan itu harus di negara atau kedaulatan yang si presiden ini kan aneh ya? Iya. Kedaulatan harusnya negara. Ya, jadi saya rasa Presiden Yoon dia merasa pemikiran dia itu tertinggal beberapa puluh tahun ke belakang ya. Dia pikir Korea sekarang adalah Korea 30-40 tahun yang lalu gitu, dan dia merasa bahwa kalau saya mengumumkan darurat militer itu bagi dia akan melanggengkan kekuasaannya. Orang-orang akan berbaris di belakang dia gitu. Dan ternyata jelas bahwa Korea Selatan itu masyarakatnya sudah lebih sadar atas hak-hak politik mereka, dan tentunya yang namanya sebelumnya dia katakan act of emergency kan, kedaruratan ya, bahwa Korea Selatan dalam ancaman dan sebagainya. Sebenarnya yang paling merasa terancam itu bukan negaranya, tapi dia sendiri dalam pemerintahan. Jadi act of emergency sampulnya dalamnya adalah act of desperation. Dia merasa terdesak ya. Dan untungnya dan bagusnya masyarakat Korea Selatan sudah jauh lebih cerdas dalam membaca siasat dan gelagat politik seperti presiden ini gitu. Dan buat presiden ini yang karena cara pandangnya lama adalah negara ini ada karena saya ya, dan saya sudah negara ada untuk saya begitu. Nah, itu yang menjadi persoalan dalam negara demokrasi ya. Oke, kalau misalnya
kaitannya tadi dengan ekonomi kan tadi kan akhirnya situasi ini tuh sebenarnya mengancam juga untuk kayak keberlanjutan ekonomi kan. Kalau Mas Mesa ada statement apa atau pendapat apa terkait itu? Yang gak enak itu adalah relasi antar pengusaha besar konglomerasi cebol sama si pemerintahnya. We don't believe them anymore. Demokrasi itu yang bikin gak enak itu adalah semua orang yang punya hak untuk dipilih itu kadang kali tidak mengesampingkan kompetensi orang yang akan dipilih. Gitu. Cebol itu mendukung dia karena menganggap oke, dia inline sama kebijakan. Kita kan developmentalisme ya, Korea Selatan kan seperti itu. Tapi pada saat perjalanan kok dia jadi kayak ketemu apa ya? Kayak ketemu dukun gitu ya. Terus tiba-tiba mengatakan saya akan memastikan keluarga saya menjadi wali kota dan lain-lain. Nah, jadi kan kacau gitu kan. Bahkan orang cebol pun mengatakan gila nih kayak gini gimana sih? Terus dia bilang martial law gitu kan. Jadi efeknya di mana? Si ekonominya nggak percaya gimana coba untuk sementara kalau ngomongin ekonomi politik itu salah satu yang nggak ada ukurannya tapi sangat terasa kita di kalau ngomong bisnis sama ekonomi politik internasional itu trust. How are you going to doing business with someone you cannot trust? Yeah. Menurut gue sih di situ ya, karena kembali lagi ekonomi Korea Selatan itu dibangun dengan mengandalkan kekuatan utama para cebol, Samsung, Hyundai maupun semua merek itu. Nah itu kalau nggak mereka berhenti dan nggak punya kepercayaan pada mereka pada aktor politik, ya ini kan stall. Nah, terus yang kedua faktor berikutnya itu nanti yang transnasional itu buruhnya tuh seperti apa menyikapinya. Boleh saya tambahin nggak? Mungkin ada sedikit ada tumpang tindihnya juga karena ini Korea Selatan itu kan punya jejaring aliansi yang kuat dengan Amerika Serikat. Jadi dengan gejolak politik di dalam dan krisis politik tentunya ini kan keputusan untuk mengumumkan darurat itu sepertinya nggak pakai musyawarah atau konsultasi dengan siapapun, tapi hanya dalam benak presidennya sendiri, mungkin sebagian menterinya dan bahkan tidak seluruh kabinet gitu ya. Jadi tentunya mengejutkan juga buat sekutu-sekutu dan kawan ya, mitra-mitra Korea Selatan, khususnya Amerika Serikat, apalagi Jepang gitu ya. Dan tentunya di Cina juga akan memonitor ya kan, akan mengawasi gejolak politik seperti ini. Dan ini menimbulkan kesangsian atas stabilitas politik di Korea Selatan. Tapi ya kembali lagi bahwa sudah ada transparansi ya kan, kemudian juga ada akuntabilitas dari pemerintah Korea Selatan ya, legislatif bahkan ingin memakzulkan presiden tersebut, dan ini membuktikan bahwa Korea Selatan itu bukan miliknya presiden. Dan itu penting sekali ya, Korea Selatan masih merupakan demokrasi yang sehat dan kuat. Nah ini pas banget untuk bicara matra. Oke, mungkin boleh. Sebenarnya demokrasi gimana sih? Hari ini juga pas karena saya dengar kabar keputusannya terkait pemakzulan atau tidak itu hari ini. Ya kan? Tapi yang paling penting itu kan sebenarnya kita harus memahami dulu konsep politik di Korea Selatan. Bahwa di Korea itu presiden bukan satu-satunya, karena Korea masih punya perdana menteri, ya kan. Kemudian di dalam presiden mengeluarkan kebijakan, apalagi yang sifatnya ini kan seperti kalau kita dulu kan ada presiden yang mengeluarkan dekret, kemudian justru jatuh. Karena apa? Karena tidak didukung aktor penting selain presiden di negara ini, di Indonesia itu konteksnya kan TNI waktu itu, tentara. Nah dan di Korea Selatan, saya kira selain presiden di luar itu kan ada aktor yang tadi cebol, kelompok elit ekonomi, ya kan. Di sana juga punya gerakan demokrasi yang kuat, khususnya di aktivis mahasiswa. Yon ini juga sebenarnya saya kira mengeluarkan kebijakan itu bukan hanya terdesak oleh sekian banyak kasus yang membuat dia menuju pemakzulan, tapi juga dia sebenarnya depresi bahwa kebijakannya itu tidak berhasil. Ya kan? Kita perlu tahu bahwa Yon ini sejak dipimpin dia, Korea Selatan itu jarang menengok ke Asia Tenggara. Berbeda dengan presiden yang sebelumnya, sekarang dia lebih suka mainnya sama aktor besar, sehingga juga berpikirnya ketika dia itu menjadi pemimpin besar karena bermain dengan negara besar, mengeluarkan dekret itu terkait darurat militer. Tetapi ternyata tidak didukung oleh militer sepenuhnya, karena seperti yang dijelaskan Mas
siapa Mas Ristian tadi, ada militer aktif yang juga sering aktif. Tapi perlu kita ingat bahwa militer Korea Selatan sendiri itu kan ada wajib militer. Artinya tidak seluruhnya militer profesional. Nah, wajib militer ini yang kadang kan juga ada juga kasus-kasus penghindaran wajib militer, atau ada yang wajib militer itu para idol K-pop gitu. Jadi tidak sesolid semisal militer di kita gitu. Pemilihan dia darurat militer itu jam segitu, jam dimana orang mungkin sedang tidak fokus terkait berita, orang sedang capek juga, dia mengeluarkan itu. Dan malam, dan selama 6 jam itu kan terjadi proses di people ya, di masyarakat terkait ini apakah berita benar atau tidak, dampaknya apa. Baru setelah itu terjadi reaksi yang ditanggapi oleh militernya juga ya lebih ke masyarakat gitu loh. Karena sebenarnya kekesalan terhadap dia itu sudah sangat lama gitu. Dan memang dia bisa memenangkan jabatan presiden juga melalui demokrasi. Betul, itu betul. Cuman kemudian kan dia membajak demokrasi. Ketika dia menang, mungkin kondisi saat itu memang yang populer adalah isu-isu yang dia munculkan, isu yang sangat konservatif, khususnya isu terkait Korea Utara, terkait Cina, bahkan terkait Jepang gitu. Nah, darurat militer saya kira mencederai demokrasi Korea Selatan yang selama ini menjadi termasuk patron juga untuk wilayah Asia Timur terkait demokrasi. Bicara kepresidenan jarang sekali yang bisa bertahan lama karena sangat cepat dinamikanya dan terkait kepentingan-kepentingan yang kadang pribadi gitu. Jadi dia benar tidak bisa membedakan antara negara dan dirinya. Nah, sedikit ralat, kedaulatan itu tidak ada di tangan presiden kan. Tetapi ketika menggunakan konsep diktatorship, ya sudah, negara adalah saya dalam konteks itu. Yang dia lupa bahwa untuk meng-clear untuk menggolkan suatu kebijakan dia perlu meyakinkan dulu beberapa pihak. Nah, yang lucu, partai pendukungnya sendiri nggak tahu dia akan mengeluarkan itu gitu loh. Oke, menarik banget tadi teman-teman perdebatannya. Kalau misalnya tadi Mas Ristian tuh kan nyinggung di sisi kedaulatannya ya. Mungkin tadi presidennya tuh merasa kedaulatan negara Korea itu ada di tangan dia, padahal sebenarnya enggak. Dan juga tadi kalau misalnya menurut Mas Maisa, isu ini tuh bisa mempengaruhi kepercayaan antara para cebol dan juga presidennya gitu kan. Dan ini juga mengganggu kestabilan ekonomi gitu kan. Dan kalau tadi Mas Fatah juga menilik latar belakang dikeluarkannya kebijakan ini tuh mungkin juga tadi kan Presiden Yoon itu memenangkan posisi tersebut tuh nggak dengan suara yang dominan gitu kan. Banyak jumlah oposisinya juga kalau kita lihat di DPR-nya juga kan. Jadi mungkin itu juga kenapa beliau mengeluarkan kebijakan tersebut di waktu-waktu yang dimana orang tuh nggak benar-benar lagi standby dan ada gitu kan. Oke, menarik banget teman-teman. Mungkin boleh tepuk tangan untuk narasumber. Sesi tadi akan menutup juga podcast kita hari ini. Mungkin aku mau kasih terima kasih banyak untuk sama-sama Mas Maisa, Mas Fatah, dan Mas Ristian yang udah sharing dengan kita hari ini. Semoga diskusi kita hari ini bisa membantu teman-teman yang mungkin lagi bingung pilih peminatan, atau mungkin teman-teman SMA yang kepo tentang HI itu belajar apa aja, mungkin bisa semoga terjawab ya di episode kali ini. Nah, untuk teman-teman semua jangan lupa like dan juga subscribe channel HMHI UI, dan juga mungkin boleh komen ya untuk podcast kita selanjutnya mau membahas tentang apa. Nah, mungkin itu sekian dari kita. See you di episode selanjutnya. Bye. Like, subscribe, and share.